I tried so hard to see it. Took me so long to believe it, that you choose someone like me.
Perfection could never earn it. You give what we don't deserve, and you take the broken things and raise them to glory. You were my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, to the one who has conquered it all. Now I can finally see it. You're teaching me how to receive it. So let all the striving cease. Oh, this is my victory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all, it all, it all, it all. Oh, we praise you, God. Oh, sing this part together. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated. By the power of your name, I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini mari kita datang ke hadirat-Nya dengan penuh sukacita, mengetahui bahwa kita umat yang dibebaskan di dalam Dia. Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal.
Kami ucap syukur Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar. Kami tahu kami umat yang dibebaskan. Di dalam nama Yesus, pagi hari ini kami mau datang dengan penuh sukacita dan penuh keyakinan bahwa kita adalah umat yang dibebaskan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu semua yang percaya katakan amin. Mari kita puji dan sembah Dia di tempat ini. Come on. Yesus Tuhan dan Raja, Sang Pencipta,
jadi manusia. Yesus Raja mulia, selalu ku puja, selalu ku sembah. Seluruh ciptaanmu tinggikan namamu. Yes Lord. Penyelamatku, penebusku, Kau Tuhan segala bangsa, namamu mulia, segala hormat, segala pujian, kini dan selamanya milikmu. Sang mentari, bulan dan bintang, di gelapnya malam, Yesus Kau terlebih indah. Yesus terlebih indah. Oh, dengan terangnya gelap pun sinar. Seluruh ciptaanmu Sang Raja, segala karya sujud menyembah. Kemuliaan, haleluya. Benar Tuhan, hanya bagi Engkau Raja kami. Segala pujian hanya bagi Dia. Benar Tuhan,
Namamu mulia Tuhan. Oh, segala hormat, segala pujian kini dan selamanya. Oh, penyelamatku, penyelamatku, penebusku, Kau Tuhan segala bangsa. Namamu mulia, segala hormat, segala pujian, kini dan selamanya, kini dan selamanya, kini dan selamanya. Oh, kini dan selamanya milikmu. Oh, kini dan selamanya milikmu Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini kita kembali mendapatkan kesempatan untuk menerima perjamuan kudus dan kita akan lakukan bersama-sama sekalipun masih dalam keadaan kita lakukan di rumah kita masing-masing. Buat saudara yang mengambil perjamuan kudus ini bersama dengan keluarga, saya memberikan kesempatan buat saudara untuk membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga saudara masing-masing. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-29 mengatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah saudara, ayat ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia yang sebagian besar bukan orang Yahudi. Kalau saudara berbicara kepada orang Yahudi mereka adalah keturunan Abraham, maka mereka mengerti betul, ya mereka keturunan Abraham. Tetapi ini adalah jemaat yang ada di dalam kekuasaan Roma, ya, jemaat di salah satu provinsi di jajahan Romawi, ya, dikatakan jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham. Ini bicara tentang saudara dan saya yang juga bukan keturunan orang Yahudi, tetapi kita disebut keturunan Abraham. Karena apa saudara? Jelas di sini dikatakan karena saudara dan saya adalah milik Kristus. Saudara dan saya bukan milik saudara lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam kita. Dan karena kita adalah milik Kristus, kita berhak menerima janji Allah yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan juga memberkati anak-anaknya yang ada dari keturunan Abraham bukan secara jasmani, tetapi karena Kristus. Maka saudara dan saya diberkati, dibuat menjadi besar, dan saudara dan saya punya fungsi diberkati untuk menjadi berkat. Mari kita angkat roti ini, kami mengucap syukur oleh tubuh yang dipecahkan buat kami makan sebagai anak-anakmu dan keturunan Abraham yang diberkati. Keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang menerima janji Allah secara penuh. Kami makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan untuk anggur yang melambangkan darah daripada Tuhan kami, yang memeteraikan kami di dalam perjanjian yang baru, di mana Engkau berjanji setia tidak meninggalkan dan membiarkan kami. Kami minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita minum bersama. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Kami disadarkan kami adalah milik Kristus, kami keturunan Abraham, kami menerima janji. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan setiap saudara di dalam ibadah Minggu Online Gereja Every Nation Surabaya. Gereja ini dipanggil untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan juga pelayanan kampus
yang berpusat kepada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, serta bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Saudara, Every Nation Campus Surabaya memulai bulan Maret ini dengan series baru yang berjudul Temenan. Di tengah kondisi serba online seperti sekarang ini, sepertinya sulit menemukan teman yang sejati. Apakah benar istilah BFF, Best Friend Forever, itu sungguh-sungguh ada? Bagaimana sikap kita sebagai murid-murid Kristus terhadap teman-teman yang toksik? Dan sebenarnya apa sih pentingnya berteman itu? Lewat tema ini, anak-anak muda akan diajak untuk belajar bersama-sama tentang pertemanan yang benar-benar sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Kami mengundang para pelajar dan mahasiswa untuk bisa mengikuti youth service bersama-sama pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022, pukul 4 sore, secara online via Zoom Meeting. Informasi mengenai Zoom Meeting ini dapat saudara temukan di dalam akun Instagram IN Campus Surabaya. Baik, saat ini kita akan membawa persembahan kepada Tuhan, dan sebelumnya izinkan saya membacakan satu ayat firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Ayat ini mencatat doa syukur Raja Daud di dalam pengumpulan sumbangan bagi pembangunan bait Allah. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Berdasarkan ayat ini, saudara, mari kita membawa persembahan kita dengan tulus ikhlas dan rela hati. Karena Allah, Dia adalah Allah yang menguji hati dan berkenan kepada keikhlasan di saat kita membawa persembahan kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu membawa persembahan kami dengan mengizinkan Engkau untuk menguji hati kami masing-masing, Tuhan. Dan Allah Roh Kudus, tolong kami untuk kami bisa memberi dengan ikhlas, dengan sukarela, dan bahkan dengan sukacita. Biar persembahan ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, but I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name, and I've been born again into your family. Your blood flows through my veins, and I'm no longer a slave to fear, but I am a child of God. And I'm no longer a slave to fear, but I am a child
Selamat pagi Jemaat Every Nation, kembali saudara pada minggu yang kedua dari seri kita The Authentic Gospel atau Injil yang otentik, Injil yang benar, Injil yang asli. Minggu yang kedua kita akan belajar tentang bagaimana kita bersikap sebagai anak karena memang kita anak-anak Allah. Dan judul khotbah saya adalah Son or Slave, anak atau hamba. Saudara, seringkali sekalipun kita tahu sebagai orang Kristen, orang percaya kita anak-anak Allah, tapi kita tetap berlaku, bersikap, punya mentalitas seperti hamba. Dan hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat apa yang Paulus tuliskan, kebenaran yang Paulus katakan lewat suratnya kepada jemaat Galatia, kita juga mau belajar saudara, supaya kita punya mentalitas sebagai anak. Ya, memang kita melayani dengan sikap sebagai hamba, ya. Kita punya sikap yang baik untuk melayani Tuhan. Kita punya sikap di mana pada waktu orang lain memperlakukan kita seperti hamba, kita tidak menjadi marah dan tersinggung, tetapi kita perlu punya mentalitas bahwa kita adalah anak-anak Allah. Galatia pasal yang keempat, mulai dari ayat yang keempat dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Saudara, Tuhan Yesus diutus pada waktu yang tepat, pada waktu di dalam agenda Tuhan. Dikatakan lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan born under the law. Artinya, Tuhan Yesus juga mengikuti syarat hukum Taurat. Tuhan Yesus tidak mengabaikan, Tuhan Yesus tidak hidup semaunya. Sebagai orang Yahudi, Tuhan Yesus hidup takluk kepada hukum Taurat. Di ayat yang kelima dikatakan ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi dengan jelas saudara, syarat yang sama. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia takluk kepada hukum Taurat untuk menebus saudara dan saya yang juga punya standar kualifikasi yang sama. Artinya saudara, kita ditebus karena kita juga berada di hukum yang sama, standar yang sama. Tetapi yang luar biasa di sini adalah sekalipun standarnya sama, minggu yang lalu kita udah belajar saudara, ya, karena penebusan daripada Tuhan Yesus, maka Tuhan memberikan kebenarannya kepada kita, sehingga kita diterima menjadi anak. Kata diterima menjadi anak ini di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan receive adoption as sons. Kita ini diadopsi menjadi anak-anak Allah. Nah saudara, sebelum kita melanjutkan, saya ingin bicara sedikit tentang adopsi. Saudara, adopsi bukan proses yang mudah. Pada waktu seorang tua mengadopsi seorang anak dan dia melakukan dengan kesungguhan, maka ini yang terjadi. Anak yang diadopsi akan punya hak yang persis sama dengan anak yang lahir dari keluarga itu. Saya ingin mengulangi lagi. Anak yang diadopsi akan punya hak yang persis sama dengan anak yang lahir dari keluarga itu. Saya punya seorang teman rekan hamba Tuhan yang punya cucu. Cucunya ini ada yang lahir langsung dari anaknya, pernikahan anak dan menantunya. Ada yang merupakan cucu hasil adopsi. Dan kemana-mana dia pergi, dia selalu mencarikan oleh-oleh buat kedua cucunya. Satu cucu yang lahir, ya, yang dari anaknya, satu cucu yang diadopsi. Buat dia tidak ada perbedaan. Dan saya senang sekali dengan apa yang saya lihat, karena saya mengingat bahwa saudara dan saya adalah anak-anak adopsi. Kita diadopsi masuk di dalam KSK Kerajaan Allah, saudara. Dan kita punya saudara yang sulung yang bernama Yesus Kristus. Wah, luar biasa. Dan di ayat yang ke-6 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya
ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, itu adalah sebutan yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada bapaknya, Abba. Ya, kalau kita bisa mengatakan papi atau papa, daddy, ya, itu adalah panggilan yang paling dekat dari kehidupan seorang anak, memanggil papanya. Seorang anak yang kecil yang baru belajar untuk bicara, kata-kata yang pertama yang dia belajari adalah papa atau mama, ya, karena itu adalah pribadi yang paling dekat dengan anak itu. Dan Tuhan mau pada waktu kita diadopsi, kita punya kesadaran bahwa kita punya Bapa yang baik, ya Aba, ya Bapa. Di ayat yang ke-7, Paulus menyimpulkan, jadi kamu bukan lagi hamba. Apa artinya bukan lagi hamba? Artinya dulu kamu memang hamba, tapi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, perhatikan baik-baik, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi yang membuat saudara menjadi ahli waris karena saudara anak. Hamba bekerja di rumah tuannya, sekeras apapun tidak akan meningkatkan statusnya untuk menjadi anak. Dan anak, apapun yang terjadi, dia adalah ahli waris. Kenapa saudara? Anak dilahirkan ke dalam keluarga. Saudara, itu sebabnya Alkitab mengatakan kita dilahirkan di dalam keluarga Allah. Kita ini dilahirkan dari benih yang tidak fana, yaitu firman Tuhan. Kita dilahirkan kembali, saudara. Ya, dan di sini Paulus memakai istilah diadopsi, ya, masuk di dalam keluarga. Jadi saudara dan saya adalah anak-anak yang menerima warisan, ahli-ahli waris. Karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dan saya ingin memperlihatkan saudara apa yang juga ditulis oleh Rasul Paulus di kitab Roma untuk menggambarkan hal itu. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Di Galatia tadi dikatakan roh Allah yang berseru di dalam hati kita tentang kita ini adalah anak-anak Allah. Dan kemudian kita berseru kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Jadi Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita supaya kita tahu di dalam hati kita ini anak Allah. Dan kemudian di Roma 8 ayat 15 kita berseru kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Kita dulu menerima roh perbudakan. Di sini dengan jelas dikatakan roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Saudara, kehidupan seorang budak itu tidak pernah tenang, saudara. Dia tidak pernah tahu masa depannya karena masa depannya itu tidak baik. Yang menentukan adalah apa yang akan dilakukan oleh tuannya dan dia tidak pernah tahu. Kontrasnya tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, dia katakan, aku tidak memanggil engkau lagi sebagai hamba, tapi aku memanggil engkau sebagai sahabat. Ya, sahabat tahu apa yang dilakukan oleh temannya, oleh sahabatnya, hamba tidak tahu. Dan pada waktu saudara hidup di dalam perbudakan, saudara menjadi takut karena saudara nggak tahu rencana Tuanmu dalam hidupmu, karena Tuanmu tidak punya kewajiban dan tidak memberitahukan kepadamu apa yang akan dia lakukan terhadap engkau. Saudara hanya bekerja dan setiap kesalahan membuat saudara layak untuk dihukum. Bahkan kalau Tuhan yang jahat, sekalipun saudara sudah bekerja rajin, maka saudara tetap aja bisa ditemukan kesalahan yang membuat saudara bisa dihukum. Dan itu yang membuat saudara menjadi takut kalau saudara hidup sebagai budak. Dan ini yang Rasul Paulus ingin kontraskan, saudara. Roh perbudakan yang kita bisa hidupi sekalipun saat ini kita adalah anak.
Karena saudara tidak yakin, saudara tidak sadar hakmu, dan iblis selalu berusaha untuk membuat engkau percaya bahwa sementara engkau adalah anak, engkau tetap diperlakukan seperti budak. Itu tipu muslihat iblis. Nah, kita akan melanjutkan di Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-8 dikatakan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan yang miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Kembali saudara, Paulus mengatakan alangkah bodohnya kita pada waktu kita sudah diangkat sebagai anak, tapi kita masih berlaku sebagai hamba, memperhambakan diri kita kepada roh-roh dunia yang firman Tuhan katakan lemah dan miskin. Roh dunia itu lemah dan miskin. Nah saudara, untuk menggambarkan ini saya ingin mengajak saudara untuk kembali belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus di Lukas pasal 15. Satu perumpamaan yang sangat terkenal, yang kita kenal dengan perumpamaan anak yang hilang atau prodigal son, ya. Tetapi saya suka untuk menyebutnya perumpamaan anak-anak yang hilang. Nah saudara, perumpamaan ini dimulai dengan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang domba yang hilang, di mana ada 100 domba, satu hilang. Gembalanya cari yang satu, setelah bertemu dia begitu bersukacita, dia berpesta, dan yang satu itu kembali bersama dengan 99 yang lain. Ya, perumpamaan yang kedua tentang dirham yang hilang, di mana ada seorang wanita yang begitu bersukacita pada waktu dirham yang dia sayang, dia suka sekali ditemukan saudara. Dan pada waktu dirham yang satu itu bertemu, dia bersukacita dan mengajak teman-temannya untuk bersukacita bersama karena satu dirham yang hilang itu sudah kembali dan klop menjadi 10 dirham. Bagaimana dengan anak-anak yang terhilang? Di Lukas pasal yang 15 ayat yang ke-21, kita akan mengulangi cerita ini sekalipun banyak dari saudara-saudara sudah tahu ceritanya. Tapi ada hal-hal yang saya percaya kalau kita belajar, kita bisa menangkap kontras yang Tuhan mau kita mengerti tentang sikap sebagai anak dan sikap sebagai hamba. Pada waktu anak yang terhilang itu kembali, pada waktu dia sadar akan keadaannya, pada waktu anak yang bungsu ini sudah habis uangnya, sudah kehilangan semua yang dia miliki, dan dia berpikir dalam hatinya, lebih baik aku kembali ke rumah bapakku. Di sana aku jadi hambanya aja, di sana aku jadi orang upahannya, aku bisa dapat makan. Karena di rumah bapakku sekalipun hamba dapat makanan, kira-kira begitu ya. Dan di ayat yang ke-21 saudara, anak ini sudah menghafalkan apa yang dia perlu bicara kepada bapaknya. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Saudara, pada waktu saya membaca ayat ini ada satu kata yang tidak pernah saya sadar ada di sana sebelumnya. Kata lagi. Dia katakan begini kepada bapaknya, "Bapak, aku sudah berdosa, aku sudah melakukan apa yang begitu buruk. Itu sebabnya aku tidak layak lagi." Dengan kata lain, anak bungsu ini berpikir dulu dia layak sebagai anak. Pada waktu dia masih ada di rumah bapaknya. Tetapi sekarang dia tidak layak lagi. Dulu dia layak, sekarang tidak layak lagi. Kenapa dia berpikir sekarang tidak layak lagi? Karena perbuatannya yang membuat dia tidak layak lagi. Jadi cara pikir anak bungsu ini, perbuatannya yang membuat dia layak sebagai anak. Dan perbuatannya juga bisa membuat dia menjadi tidak layak sebagai anak. Dan perhatikan baik-baik, ayahnya tidak pernah menjawab
apa yang dia katakan. Bahkan sebenarnya anak ini sudah menghafalkan, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, anak ini sudah menghafalkan untuk mengatakan, jadikan aku upahan Bapa. Jadikan aku hamba Bapa. Ya, tetapi dia tidak sempat untuk mengatakan hal itu karena bapaknya tidak mau dia lakukan itu, tidak mau dia mengatakan hal itu, tetapi ayah ini di ayat 22 mengatakan, ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikan hal itu padanya, kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saudara, ketiga hal yang dibawakan atau yang dipakaikan kepada anak ini adalah sesuatu yang hanya diberikan kepada anak. Jubah, kemudian cincin, kemudian sepatu. Hari ini kita tidak akan membahas ketiga simbol yang bapaknya berikan kepada anak ini. Tetapi ini berbicara tentang anak yang dipulihkan oleh bapaknya karena bapaknya mengatakan, sekarang engkau kembali, aku menerima engkau dan engkau punya hak sebagai anak, otoritas sebagai anak, dan engkau punya posisi kebenaranmu balik sebagai anak. Anak itu berpikir perbuatannya membuat dia tidak lagi bisa menjadi anak. Dan karena dia tidak lagi bisa menjadi anak, maka dia berpikir untuk selama-lamanya dia harus menjadi hamba. Tetapi ayahnya, bapaknya berpikir yang berbeda. Anakku dulu sudah mati, sekarang balik lagi. Ya, dia mengira anaknya sudah mati, tapi sekarang dia balik. Dan anaknya diterima dan dipulihkan haknya sebagai anak. Kita tahu ceritanya, saudara. Bapaknya kemudian mengatakan, mari kita buat pesta. Ya. Dan pada waktu mereka buat pesta, mereka bersuka cita. Dikatakan anak sulung itu pulang, saudara. Ya, anak sulung itu pulang dan pada waktu dia masih jauh, anak sulung ini mendengar ada suara pesta. Dan kemudian dia bingung karena dia tidak mengira hari itu ada pesta. Ya, dan setelah dia mendekat, dia bertemu dengan orang-orang upahan bapaknya yang lain dan tanya. Kemudian orang-orang upahan bapaknya mulai beritahu dia bahwa adiknya baru pulang dan bapaknya buat pesta. Mendengar hari itu, di ayat yang ke-28 dikatakan, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Dengan kata lain, ia tidak mau bersuka cita bersama-sama dengan bapaknya. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Perhatikan baik-baik, fokus daripada anak sulung ini. Bertahun-tahun aku melayani Bapa, aku belum pernah dapat seekor anak kambing. Saudara, ini adalah mental hamba. Karena dia berpikir bahwa kalau aku melayani, maka Bapakku baru akan memberikan kepadaku seekor anak kambing. Bahkan dia katakan gak pernah. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Dia katakan gini, belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Apakah mungkin saudara seorang anak tidak pernah melanggar perintah bapaknya? Enggak, saudara, ya. Setiap kita anak-anak di dalam keluarga pasti kita pernah nakal, ya. Jadi kemarahannya membuat perspektifnya jadi salah. Dia melihat bahwa enak aja adik ini sudah menghambur-hamburkan harta bapakku, pulang dipestain. Aku ini harus melayani bapak. Ya, dan aku tidak dapatkan pesta. Saudara, benar nggak
Nggak ada seekor anak kambing pun yang didapatkan oleh si sulung ini. Kalau kita membaca cerita ini di awalnya, sebelum anak bungsu itu bahkan pergi dari rumah, dikatakan di ayat yang ke-12 bahwa bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Artinya yang bungsu dapat pergi dan memfoya-foyakan apa yang dia dapatkan dari bapaknya, yang sulung juga dapat, saudara. Bahkan menurut orang Yahudi, anak sulung ini mendapatkan hak 2 kali dari apa yang didapatkan oleh anak bungsu. Ya. Tetapi anak sulung yang sudah marah ini, yang mentalnya salah, cara pandangnya salah, anak sulung ini bekerja di rumah bapaknya dan dia merasa dia adalah hamba. Saudara, kita tidak menjadi anak karena kita melayani Tuhan. Tetapi kita melayani Tuhan karena kita adalah anak yang mengasihi dia. Jadi saudara, rupanya anak yang sulung ini juga terhilang. Kalau yang bungsu terhilang dari segala perbuatannya, dia meninggalkan bapaknya. Dan dia hura-hura, dia melakukan apa yang buruk. Tetapi anak yang sulung ini berada di rumah bapaknya dan punya perspektif yang salah tentang bapaknya. Dia berpikir bapaknya adalah bapak yang jahat, sulit untuk dipuaskan, dan dia harus melayani dengan mental sebagai hamba. Itu sebabnya dikatakan, aku sudah bertahun-tahun capek melayani bapak. Itu bukan kata-kata yang keluar dari seorang yang punya mental sebagai anak. Orang yang punya mental sebagai anak, dia melihat bahwa apa yang dimiliki oleh bapaknya itu adalah milik dia sendiri. Itu yang dikatakan oleh bapaknya di ayat yang 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah saudara, saya ingin setiap kita, orang percaya, anak-anak Allah yang dibenarkan di dalam Kristus, mendengar apa yang dikatakan oleh Bapa di sorga. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Segala apa yang aku miliki karena engkau adalah ahli waris, maka engkau juga dapat. Dan kemudian bapaknya mengatakan, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Rupanya anak yang sulung tidak melihat kebersamaannya dengan bapaknya sebagai satu sukacita, tetapi kebersamaannya dengan bapaknya artinya kerja keras untuk memuaskan apa yang bapaknya mau. Saudara, kita bisa terhilang di dalam keluarga kerajaan Allah. Kita bisa terhilang sekalipun kita adalah anak. Kenapa saudara? Karena mental kita bukan mental anak. Kita anak dengan mental hamba. Aku harus memuaskan Bapakku, kalau tidak, aku tidak akan dapat perkara yang baik dari Bapa. Itu adalah mental hamba, saudara. Hamba takut untuk tidak bisa menyenangkan tuannya. Hamba takut hukuman karena kalau dia salah, dia bisa dihukum, bahkan dia bisa mati. Tetapi anak melakukan pekerjaan yang sama di rumah bapaknya dengan sikap yang sama sekali berbeda. Anak mengatakan, yang menjadi milik Bapakku itu juga menjadi milikku. Hari ini saya ingin bertanya kepada setiap kita, apakah kita sebagai anak-anak Allah punya mental sebagai anak? Ataukah kita sebagai anak-anak Allah punya mental sebagai hamba? Dan Rasul Paulus di kitab Galatia menunjukkan kepada kita, kita bisa berada di rumah Tuhan, menjadi anak Tuhan, dan tetap punya mental sebagai hamba. Di mana kita mau memuaskan atau melakukan segala perkara yang baik karena kita takut. Kalau kita tidak melakukan, maka Tuhan kita akan menghukum kita, mendiskualifikasikan kita. Anak yang bungsu perlu belajar sewaktu dia kembali. Karena dia juga berpikir sekarang dia tidak layak lagi menjadi anak bapaknya.
berarti dia berpikir dulu dia layak karena apa yang dia lakukan. Anak sulung juga punya mental yang sama. Dia katakan, aku sudah bertahun-tahun melayani Bapak. Jadi aku kalau mendapatkan sesuatu yang baik, maka itu karena hasil kerja kerasku melayani Bapak. Berapa banyak saat ini anak-anak Tuhan melayani di rumah Tuhan pada waktu keadaan kelihatannya buruk. Karena dia tidak bisa melihat Bapa yang baik. Maka dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, sudah seumur-umur aku melayani Engkau. Aku ini setia Tuhan. Aku tidak pernah lupa untuk beribadah. Aku memberikan persepuluhanku. Aku melayani Engkau dengan, bahkan aku berkorban dengan hartaku. Engkau lihat apa yang terjadi sekarang dalam hidupku. Aku mengalami sakit penyakit. Aku mengalami perkara-perkara yang tidak enak. Kalau Engkau itu Tuhan yang baik, harusnya itu tidak terjadi. Mengapa kita berpikir seperti itu? Karena kita mengasosiasikan bahwa kita ini hamba. Dan kalau ada sesuatu yang buruk terjadi atas hidup kita, itu karena Tuhan kita marah dengan kita. Dan kita merasa tidak fair, kita sudah memberikan segalanya untuk Tuhan ini. Tapi pada waktu kita melihatnya sebagai anak, kita tahu Bapa begitu mengasihi kita. Bahkan dia menambahkan kita di dalam keluarganya. Kita ini anak, dia taruh rohnya dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berseru. Yang pertama yang dia mau kita berseru adalah ya Aba, ya Bapa. Seruan yang pertama yang dia ingin kita punya adalah kita berseru untuk hubungan. Itu yang dia katakan kepada anak yang sulung. Engkau bersama-sama dengan aku selamanya. Saudara, itu yang menjadi kekuatan kita. Itu yang Tuhan katakan lewat perjanjian yang baru yang dia buat dengan umatnya, dengan anak-anaknya. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Dan apa yang kita lakukan bukan karena kita hamba, tetapi karena kita anak. Dan kalau kita lakukan untuk keluarga, untuk Bapa kita yang kita kasihi, yang sudah terlebih dahulu memulihkan kita, memberikan otoritas dalam hidup kita, menutup rasa malu kita dengan jubah yang baru, sehingga kita tidak perlu dihantui dengan tuduhan iblis yang selalu mengatakan engkau tidak cukup baik, engkau sudah menghancurkan masa depanmu. Tapi Tuhan mau mengatakan kepada anak-anaknya, masa depan itu sungguh ada. Karena Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Dia menjadi yang sulung di antara saudara. Dan saat ini kita bersama-sama melayani sebagai anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini kami belajar. Kami perlu punya sikap sebagai hamba. Tapi kami perlu punya mental sebagai anak. Kami dikasihi bukan karena kami melakukan banyak perbuatan baik, tetapi karena kami adalah anak-anak Allah. Dan Tuhan, otoritas kami sudah Engkau pulihkan. Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami jubah yang baru. Tuhan, jubah kebenaran. Kami tidak perlu malu terhadap masa lalu kami. Tapi Engkau sudah memberikan kepada kami kebenaran-Mu. Karena itu kami berdiri benar di hadapan Engkau. Bukan karena apa yang kami lakukan, tetapi apa yang Kristus sudah lakukan buat kami. Sehingga kami keluar melayani Engkau sebagai anak-anak Allah. Kami melayani Engkau karena kami bagian daripada keluarga Allah. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai anak-anak-Mu, kami juga menerima berkat yang turun dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Mari saudara angkat kedua tanganmu seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kalau saudara milik Kristus, maka saudara dan saya adalah keturunan Abraham dan berhak untuk menerima janji itu. Engkau diberkati, Tuhan bersama-sama dengan engkau, kebaikan dan kemurahannya dicurahkan, engkau dibuat untuk menjadi besar,
dengan tujuan engkau untuk memberkati banyak orang. Terima berkat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. my weakest moments, in my darkest hour, you're the God who heals me when I'm crying out for help, when my faith is shaken and I'm all struck down. You're the God who sees me, you're the God who saves. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. In your lavish kindness, I've been washed in grace. You're the God who loves me, can't keep it to myself. I wanna shout your story, I'm gonna sing your praise. You're the God who's mighty, you set my heart ablaze. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. Sing, we bless you, Lord. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. And I can face the day, for you are strong to save. And I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say. And I will bless the Lord at all times. Oh, and I can face a day, for you are strong to save. And I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say. And I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord
bless the Lord at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all